Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak seorang pun yang mengetahui kapan ajal datang menjemput. Kematian adalah misteri alam yang dapat terjadi kapanpun, pada siapapun tanpa bisa diprediksi. Namun pada kasus tertentu, mungkin ada ciri-ciri tertentu yang ditunjukkan seseorang saat akan meninggal dunia, terutama menjelang 40 hari sebelum kematiannya. Sebenarnya untuk apa kita mengenali tanda-tanda orang yang akan meninggal? Bagi keluarga dan kerabat yang akan ditinggalkan, pengetahuan ini akan menjadi bekal untuk menguatkan mental dan mengikhlaskan kepergian orang terkasih. Sementara bagi yang akan meninggalkan, mereka jadi bisa lebih berdamai dengan kepulangannya. Ciri-ciri orang yang akan meninggal 40 hari sebelum kematian. Secara umum, tanda-tanda yang muncul dalam 40 hari sebelum kematian lebih cenderung jelas ditujukan oleh orang yang kondisinya kritis atau yang sudah sakit keras sejak lama. Namun, beberapa orang yang pernah dalam situasi kritis sangat mungkin tiba-tiba bisa kembali sehat dan beraktivitas normal seperti sedia kala sebelum akhirnya berpulang. Hal ini bukanlah fenomena ajaib, melainkan sebuah kondisi medis yang disebut terminal lucidity. Di samping itu, berikut tanda-tanda lain yang mungkin muncul pada 40 hari sebelum kematian. Yang pertama, lebih banyak tidur. Pada kebanyakan kasus, seseorang yang sudah berusia sangat senja atau orang yang sedang sakit kritis akan kelihatan sering tidur menjelang ajalnya. Durasi dan frekuensi tidur yang bertambah menjelang 40 hari sebelum kematian disebabkan oleh metabolisme tubuh yang melemah seiring fungsi tubuh yang juga menurun. Apabila orang terkasih Anda menunjukkan ciri-ciri ini, jangan interupsi waktu tidurnya. Ini adalah reaksi alami tubuh untuk membuat orang tersebut lebih banyak beristirahat. Bantu mereka supaya tidur lebih nyenyak dengan memastikan lingkungan sekitar tidak berisik dan kamar tidur terasa nyaman. Apabila mereka sudah lebih bertenaga, barulah Anda bisa membantunya sedikit bergerak di tempat tidur. Lalu yang kedua, nafsu makan turun. Jarang makan atau malas makan adalah ciri-ciri umum yang ditunjukkan oleh orang yang sedang sakit keras dan akan meninggal menjelang 40 hari. Bahkan beberapa hari sebelum meninggal dunia, seseorang bisa saja benar-benar berhenti makan. Ketika seseorang sudah mendekati ajal, tubuhnya tidak lagi membutuhkan energi sebanyak orang normal. Artinya, nafsu untuk makan dan minum juga perlahan menurun. Meski demikian, penting untuk memastikan orang tersebut tetap makan dan minum. Sebisa mungkin terus tawarkan makanan yang disukainya. Yang ketiga, tidak mau bertemu atau bersosialisasi dengan orang lain. Orang yang sehat, baik itu ekstrovert maupun introvert sekalipun, pasti ingin bersosialisasi dan bertemu orang lain. Namun bagi orang yang sedang sakit parah, keinginan untuk bertemu dengan orang lain mungkin tidak akan sebesar dulu. Keinginan untuk menyendiri ini sangatlah wajar. Tidak ada seorang pun yang ingin terlihat lemah dan tidak berdaya di mata orang lain, apalagi di hadapan orang-orang yang mereka cintai. Jika mereka memiliki permintaan khusus untuk tidak menghubungi atau bertemu dengan orang tertentu, hormati permintaannya. Begitupun sebaliknya, jika mereka ingin bertemu dengan seseorang khusus, penuhilah permintaannya. Yang keempat, perubahan fisik. Perubahan fisik mungkin adalah
ciri-ciri paling jelas terlihat pada seseorang dalam 40 hari menjelang kematian mereka. Beberapa ciri-ciri fisik dari orang yang akan meninggal dapat meliputi tekanan darah yang menurun, kulit berubah warna, dan tampak berbintik kebiruan, terutama pada bagian atas tubuh. Hal ini terjadi karena aliran darah melambat. Detak jantung tidak normal, pertanda takikardia. Mengalami sering mengompol karena fungsi sistem kemih tidak lagi berjalan normal. Warna urin kecoklatan karena fungsi ginjal melemah. Luka dekubitus, titik nyeri yang biasanya muncul pada tonjolan tulang akibat tekanan besar berkelanjutan pada satu area tubuh tertentu. Irama pernapasan lemah, kulit bibir dan kuku jadi lebih pucat atau membiru karena aliran darah berkurang. Namun sekali lagi, tidak semua orang akan menunjukkan tanda-tanda tersebut beberapa hari sebelum akan meninggal dunia. Yang kelima, otot semakin melemah. Seseorang yang mendekati ajal mungkin mengalami atrofi otot. Atrofi otot adalah penyusutan dan hilangnya massa otot akibat lama tidak digunakan. Hal ini umum dialami orang yang terus berbaring dalam jangka panjang karena sakit keras atau sedang kritis, sehingga tidak bisa bangkit lama-lama. Seiring ototnya melemah, aktivitas ringan yang sebelumnya bisa dirasakan menjadi sulit dilakukan. Lalu yang keenam, suhu tubuh menurun. Dalam waktu 40 hari jelang kematian, sirkulasi darah hanya akan fokus menjaga organ vital yang penting, seperti jantung dan otak. Artinya, hanya sedikit darah yang benar-benar mengalir ke tangan dan kaki. Ketika sirkulasi darah tidak lagi normal, wajar jika kulit di bagian tangan dan kaki terasa dingin saat disentuh. Selain itu, kulit juga akan terlihat pucat dengan titik kebiruan atau keunguan. Yang ketujuh, merasa linglung. Sampai menjelang detik-detik terakhir, otak manusia mungkin saja masih bisa terus bekerja dengan baik. Meski demikian, seringkali orang tersebut akan merasa bingung atau tidak bisa berpikir dengan runtut. Orang yang mendampingi sebisa mungkin harus selalu mengajak berkomunikasi dan menjelaskan apa saja yang terjadi hingga hal sekecil apapun. Yang kedelapan, berhalusinasi. Selain merasa bingung, orang yang sudah mendekati ajal juga mungkin mengalami halusinasi. Mereka bisa mendengar atau melihat hal yang tidak dilihat orang sehat. Hal ini terjadi karena aktivitas sel di otak perlahan mulai berhenti. Dalam fase kritis ini, halusinasi sangat mungkin terjadi. Kemudian yang kesembilan, mengalami rasa sakit yang lebih hebat. Dalam 40 hari sebelum kematian, orang juga bisa merasakan nyeri yang lebih hebat. Itulah mengapa terkadang orang akan mengeluh, merintih, atau mendesah kesakitan ketika rasa sakit itu tidak bisa lagi ditahan. Dalam tahap ini biasanya akan mengupayakan agar yang mengalami hal ini merasa lebih nyaman di waktu-waktu terakhirnya. Yang ke-10, death rattle. Death rattle adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernapasan yang terdengar berisik atau seperti dengkuran pada orang yang akan meninggal. Hal ini terjadi karena air liur dan lendir menumpuk di jalan napas saat seseorang terlalu lemah untuk membersihkan berbagai sekresi tersebut. Penumpukan lendir dan cairan tersebut kemudian menyebabkan suara berisik saat bernapas. Kemudian yang ke-11, tanda vital berubah. Saat mendekati kematian, maka tanda-tanda vital di dalam tubuh seseorang akan mengalami perubahan. Misalnya tekanan darah akan mengalami penurunan mendekati kematian. Selain itu, perubahan pada pernapasan juga menjadi lebih jelas, seperti bernapas semakin pendek atau lebih berisik. Detak jantung menjadi tidak teratur dan sulit dideteksi. Saat tekanan darah turun, maka ginjal juga akan berhenti bekerja, sehingga pada saat ini Anda mungkin akan mendapati urin yang menjadi berwarna lebih gelap. Sahabat beriman,
apa yang terjadi semakin dekat dengan waktu kematian. Pada hari-hari saat seseorang semakin dekat dengan kematiannya, maka mereka akan mulai kehilangan kontrol atas pernapasan mereka, sehingga bernapas tidak teratur, terkadang bernapas lebih lambat, lalu kemudian menjadi lebih cepat. Penumpukan cairan di paru-paru akan membuat pernapasan lebih berisik dan mungkin disertai batuk yang tidak terlalu dalam. Pada beberapa orang, peningkatan energi dapat tiba-tiba muncul dalam 24 jam sebelum meninggal. Mereka akan duduk dan berbicara secara normal untuk waktu yang singkat. Selain itu, warna kulit seringkali mengalami perubahan menjadi lebih pucat, atau kulit terlihat menjadi belang, tidak rata, karena sirkulasi darah yang mengalami penurunan. Suplai oksigen ke otak juga akan semakin berkurang, sehingga menyebabkan pikirannya menjadi samar dan sering mengantuk. Hal ini juga menyebabkan mereka berhalusinasi dan berbicara dengan orang yang sebenarnya tidak nyata. Ciri orang yang akan meninggal dalam waktu dekat juga meliputi tidak bisa menelan, lebih sedikit urin dan mengalami kegelisahan. Beberapa orang mungkin mengalami penurunan kesadaran beberapa hari menjelang kematian mereka. Seseorang yang hampir meninggal akan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Saat mereka bangun, mereka mungkin tidak dapat berkomunikasi karena indera mereka yang mengalami kegagalan. Namun mereka mungkin masih dapat mendengar. Jadi, Anda masih bisa berbicara dengan mereka secara normal. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.